Terima kasih Anda masih bersama kami di peringatan detik-detik proklamasi. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk tetap menyimak layar RCTI untuk melihat bagaimana keseruan di Istana Kepresidenan. Karena tadi kami sudah memberikan informasi bagaimana serunya suasana di dalam Istana Kepresidenan dan juga di Monas. Karena nanti tepat jam 8 akan ada kirap dari Monas menuju ke Istana. Baik. Dan kita akan lihat bagaimana situasi di sana saat ini. Ini sudah lagu-lagu juga sudah mulai ditampilkan begitu ya? Ya, ini adalah suasana di Istana, kemudian ada suasana di Monas. Benar. Pasukan sudah siap untuk kirap dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan. Ini lagu-lagu yang sudah dinyanyikan juga menghibur para undangan yang sudah hadir. Benar. Dan ini di mana kirap bendera ini melibatkan Duta Pariwisata dan juga Budaya Jakarta, di mana ada 80 pasang Abang None Jakarta yang bertugas mengiringi kirap. Dan itu 40 pasang saat pengibaran dan 40 pasang nanti saat penurunan begitu ya, penurunan bendera. Ini juga terdiri dari ada Abang None dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu. Kalau di penurunan nanti ada dari Jakarta Barat dan juga Jakarta Pusat serta Jakarta Utara. Nah, ini setiap kirap selalu ada pasukan berkuda dan kereta kencana ya Rizky ya. Baik. Nah, bicara soal performance yang akan hadir di istana itu tidak hanya di pagi hari saja ya di waktu pengibaran, tapi nanti di penurunan juga akan ada artis-artis yang menghibur juga. Gitu. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu ada artis-artis yang menghibur, itu ada Kahitna sempat menghibur juga yang hadir di istana. Kemudian tahun lalu itu kalau nggak salah Malik Essential yang hadir juga. Gitu. Tapi dengan lagu-lagu hitsnya Malik menghibur seluruh tamu di istana. Iya. 2 tahun lalu di upacara pengibaran masih ingat ada Farel ya? Farel ya. Itu juga wah lumayan seru juga itu. Itu benar-benar bikin istana berjoget ya, karena semuanya sampai turun-turun, joget, nikmati penampilan dari Farel. Nah, kita juga menunggu nanti menteri-menteri ya yang akan hadir itu juga menggunakan pakaian-pakaian adat. Nah, kira-kira nanti siapa nih menteri yang menggunakan pakaian adat paling keren, paling heboh gitu, paling heboh, paling wow gitu ya. Tadi kita belum, tapi tadi kalau kita lihat ada beberapa ini juga memang kan sesuai dress code Wastra Nusantara begitu ya. Dimana tadi juga udah terlihat pakaian-pakaian adat udah mulai dari, tadi ada dari Kalimantan gitu ya. Dari Jawa udah pasti paling simpel begitu paling simpel. Dan dari Papua juga. Tapi menteri yang paling ditunggu siapa kalau menurut Zilani? Siapa ya? Kalau karena kan ini pergantian menteri di Kabinet Merah Putih ya, jadi belum ada sesuatu yang tapi kan ada surprise-nya gitu ya. Tapi kalau nunggu, paling aku nunggu dari Mendagri. Mendagri itu juga biasanya pakaiannya juga agak-agak Pak Tito itu beberapa tahun lalu di upacara kemerdekaan juga menggunakan baju adat dari Papua juga. Gitu. Nah, kalau saya nunggu bagaimana nanti Bu Sri Mulyani kira-kira pakai baju adat apa gitu. Benar. Dan Sri Kandi di Kabinet Merah Putih begitu ya. Kita tunggu juga gebrakannya pakai baju adat. Kita lihat tadi juga Rizky beberapa tamu undangan itu beragam banget ya. Pakai baju adat. Kayaknya dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada nih di istana gitu. ya. Gak hanya menteri, karena kepala lembaga itu juga menggunakan baju-baju adat. Saya juga menunggu nih kira-kira Mbak Puan pakai baju apa ya gitu ya. Mbak Puan sekarang kira-kira di tahun ini gitu ya, di ulang tahun RI ke-80 ini pakai baju apa, kita akan nantikan bersama-sama. Nah, selain itu juga pemirsa, kita juga menunggu-nunggu nih, bertanya-tanya apakah semua presiden akan hadir di acara pada pagi hari ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang presiden-presiden hadir ya. Nah, kita lihat apakah nanti Pak Joko Widodo presiden ke-7 juga akan hadir. Dan ada juga nanti kita tunggu apakah Presiden SBY juga hadir juga. Kita tunggu ya. Kita lihat siapa aja yang absen dan siapa yang hadir gitu ya. Oke Rizky, kita akan lihat ini sepertinya kirap sudah dimulai. Kita akan kembali bergabung dengan Raditya Ayu yang ada di Monas. Ayu, silakan dengan laporannya. Ya, namanya ini pasukan berkuda sudah siap ya.
Karena memang acara kirap bendera ini akan dimulai pukul 8 pagi, Rizky. Iya, beberapa menit lagi udah ya. mulai ready, udah pasti akan ada sterilisasi di sekitar Monas begitu ya. Baik. Raditya Ayu, silahkan dengan laporannya. Ayu. Ya Rizky dan juga Zila, kurang dari 5 menit lagi prosesi kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini akan segera dimulai, di mana nanti replika dari bendera pusaka dan naskah teks proklamasi ini akan dibawa keluar dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan bendera kirap ini akan dibawa menggunakan formasi kirap, di mana nanti terdiri dari dibawa dengan 17 pasukan, 8 kuda penarik kereta kencana, kemudian ada 80 pasukan kuda di belakangnya, dan 45 voyeder, di mana nanti juga dikawal dan diiringi oleh pasukan marching band dan pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Di mana prosesi kirap ini sendiri juga diikuti oleh para peserta kirap budaya dari berbagai elemen. Ini mulai dari Abang None Jakarta, kemudian juga ada dari pasukan pengamanan presiden, pas pampres, kemudian juga ada yang menarik ini juga ada peserta dari Kerajaan Nusantara begitu. Ini adalah perkumpulan kerajaan dari hampir seluruh provinsi di tanah air. Dan prosesi kirap ini sendiri nantinya akan membawa bendera merah putih dan teks proklamasi menuju Istana Negara, di mana nanti akan digunakan di upacara detik-detik peringatan proklamasi di Istana Negara. Dan di Monumen Nasional ini sendiri, usai kirap dan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti juga masih banyak sekali acara yang menarik yang bisa diikuti oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, di mana Monumen Nasional ini akan mengadakan pesta rakyat. Pesta rakyat ini sendiri akan menghadirkan banyak kegiatan positif dan juga menarik. Salah satunya nanti akan dibagi dalam 7 zona, di mana ini ada zona-zona interaktif yang bisa dicoba dan juga diikuti oleh warga Jakarta, mengajak keluarga. Salah satunya ini ada zona Juang, adalah zona di mana nanti para masyarakat bisa berlomba khas 17-an ini, seperti mulai dari tarik tambang, kemudian juga balap karung dan sebagainya. Juga ada namanya zona foto. Di sini zona foto, para masyarakat ini bisa mengabadikan momen kemerdekaan ke-80 tahun Indonesia ini dengan berfoto bersama di berbagai instalasi menarik yang ada di Monumen Nasional. Kemudian juga ada zona jadul. Nah, ini masyarakat juga bisa menikmati aneka permainan era dulu gitu ya. Bertujuan ini mengenalkan permainan zaman dulu kepada generasi sekarang. Salah satunya nanti ada permainan seperti gundu dan juga permainan-permainan tradisional lainnya yang bisa dicoba langsung ke Monumen Nasional. Dan memang pesta rakyat ini sendiri akan dibagi dalam 2 sesi pada pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti sesi kedua sore hari ini pada pukul 16 atau jam 4 sore hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam nanti. Gratis, di mana nanti masyarakat ini juga bisa dihimbau ini bisa menggunakan transportasi umum begitu ya, mengingat ini Transjakarta, LRT juga di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menggunakan tarif spesial, yaitu tarif Rp80 saja. Jadi tunggu apa lagi untuk mengajak sanak keluarga untuk menikmati pesta rakyat di Monumen Nasional. Baik, terima kasih. Ayu sudah melaporkan tadi bagaimana suasana di Monas gitu ya. Sudah siap pasukan berkuda, sudah siap juga dengan pasukan-pasukan lainnya yang akan nanti beriringan. Ya, menuju ke istana. Benar, salah satunya ini juga diiringi, yang ikut dalam iring-iringan ini adalah pasangan dari Abang None begitu ya, yang mengiringi kirap ini gitu ya, mengawal bendera dari Cawan Monas yang akan dibawa ke istana. Berbeda memang, Rizky, kalau misalnya tahun lalu begitu, ini kan ada kirap dari
Monas dibawa ke IKN karena ada Betul. dua perayaan Ada tahun dua perayaan, lalu, dan kali betul. ini memang pemerintah menyatakan bahwa perayaan HUT ke-80 RI ini hanya berpusat di Jakarta, tepatnya di Istana Kepresidenan. Baik, nah ini yang Anda lihat di layar televisi Anda. Nah, bagaimana para undangan yang sudah hadir gitu ya. Sesaat lagi pemirsa, beberapa menit ke depan pasukan berkuda. Nah ini ya yang Anda saksikan, bendera sudah diserahkan begitu ya, nanti akan dibawa ke istana. Mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhadapane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasi dan Kaskor Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan sekarang ini bisa kami saksikan para hadirin dan juga pemirsa, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila yang merupakan paskibraka pembawa bendera negara Sang Merah Putih pada tahun 2024. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kirana Asyawidya Baskara, asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtri Setia, asal Provinsi Bali. Dan nanti akan kita saksikan bersama kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan melewati ribuan masyarakat yang sudah berkumpul di sepanjang jalan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, berbicara tentang Hari Kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan di sekitar Monas, masyarakat begitu antusias, banyak sekali di sana berkumpul, bahkan selepas sholat subuh tadi sudah mulai berdatangan ke jalur dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Dan di sini kita bisa lihat Rory dan juga para pemirsa dan hadirin yang hadir di Istana Merdeka bahwa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 saat ini sedang menuruni tangga halaman dari Monumen Nasional Monas yang akan menuju ke kereta kencana yang akan menjadi permulaan dari kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan tentunya setiap hari Rory kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar karena bangsa ini tidak pernah melupakan sejarahnya. Dan sebagai pengingat kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita saksikan tayangan berikut ini. Revolusi Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Revolusi Indonesia pasti akan menang. Sejak berkumandangnya Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tiap tanggal dan bulan itu oleh seluruh rakyat Indonesia dirayakan dan diperingati secara meriah dan mengesankan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan
untuk bersatu berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita dapat bersatu.